dikembalikan kembali ke no filter kalau sudah selesai seperti itu. Jadi, nah ini untuk melihat siapa saja yang sudah mengunggah tugasnya, Bapak Ibu pilih submit. Ini contohnya karena sudah semuanya mengunggah, jadi dua-duanya. Nah, ini siapa saja yang belum dinilai, yang perlu membutuhkan penilaian. Nah, ini karena dua-duanya belum dinilai, muncul dua-duanya. Nah, kita coba lakukan salah satu ya. Kita pilih yang student 1, kita nilai, kita pilih grade. Seperti ini. Nah, ini karena filenya Word, ini membutuhkan generate ya ke PDF. Mohon ditunggu karena membutuhkan waktu untuk membaca file PDF-nya. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa menu ya. Di sini yang di atas ini nama tugasnya. Terus ini siapa saja yang mengumpulkan tugas. Di sini ada menu-menu ketika Bapak Ibu akan menilai mahasiswa yang lain, misalkan next mahasiswa ke yang kedua, ketiga dan selanjutnya, Bapak Ibu bisa menggunakan menu ini. Nah, di sini ada juga fitur untuk mengkoreksi dalam ini, misalkan membutuhkan yang catatan-catatan yang koreksi yang langsung di sini, Bapak Ibu bisa memilih tool-tool di sini, menggunakan tool-tool di sini. Ini contohnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan juga tool-tool di sini. Nah, sini misalkan page-nya lebih dari 1. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan page ini. Nah, ini 2 page. Jadi fitur ini bisa digunakan, bisa dilihat, oh ini ternyata mahasiswa itu menjawab tugasnya dalam 2 page. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini tool-toolsnya yang Bapak Ibu bisa gunakan. Seperti itu ya. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian bagaimana untuk menilai dan memberi feedback tugas, Bapak Ibu di sini ada sebelah kanan apabila Bapak Ibu sudah melihat jawaban tugas mahasiswa, kemudian Bapak Ibu menilainya. Nah, di sini ada grade. Bapak Ibu silakan masukkan grade-nya. Nah, penilaiannya di sini entry-kan angkanya ya. Tidak menggunakan koma, langsung angka bulat. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu diminta untuk memberikan feedback-nya, feedback komennya. Ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Kartono ya, setiap tugas itu sebaiknya bisa ditambahkan, misalkan yang sudah baik diberi penguatan, oh baik diberi penguatan terkait tugasnya. Nah, apabila yang memang belum sesuai, mungkin Bapak Ibu bisa memberi feedback, silakan pelajari modul ini dan lain-lain seperti itu. Bapak Ibu silakan berikan feedback ke mahasiswa. Nah, ini contoh feedbacknya. Contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah feedback Bapak Ibu isi, di sini ada file save change. Nah, kalau save and show next, ini nanti akan ke mahasiswa yang selanjutnya. Kita pilih save and change ya. Kita lihat. Nah, ini nilainya sudah masuk, feedbacknya sudah masuk. Nah, untuk kembali, nah saya akan kembali memperlihatkan di view all submission. Nah, di sini filter tadi, Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya. Yang submit itu berapa orang, misalkan 2 mahasiswa tadi. Nah, 2 mahasiswa. Terus untuk melihat yang belum dinilai, Bapak Ibu pilih required grading. Nah, ini yang belum dinilai 1 mahasiswa, jadi kelihatan ya. Yang belum dinilai Bapak Ibu 1 mahasiswa, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat siapa saja yang belum submit. Nah, Bapak Ibu nanti
bisa melihat siapa saja yang belum submit, Bapak Ibu bisa mengirim pesan ya. Nanti saya coba sampaikan bagaimana cara mengirim pesannya. Nah, itu terlihat siapa saja yang belum submit. Jangan lupa setiap Bapak Ibu menggunakan filter ini bisa bisa Bapak Ibu kembalikan ke defaultnya. Jangan lupa nanti biar Bapak Ibu melihat kembali semua yang ada di tugas ini, pilih no filter. Kita kembalikan no filter. Nah, seperti itu. Jadi muncul semua. Yang baik yang sudah dinilai maupun yang belum dinilai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk tugas mungkin sampai di sini ya, saya coba selanjutnya bagaimana mengingatkan kepada mahasiswa yang belum aktif atau menyapa mahasiswa. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur chat. Nah, di sini biasanya munculnya di halaman ini ya, notifikasinya di halaman atas ini ada Google Messaging Drawer. Tapi untuk mengirim pesannya, Bapak Ibu bisa gunakan ini Course Management, pilih. Di sini ada Participant. Oke. Nah, misalkan Bapak Ibu akan mengirim ke semua mahasiswa. Nah, Bapak pilih centang yang ini. Tetapi kalau memang Bapak Ibu akan mengirim ke beberapa mahasiswa tertentu, Bapak bisa pilih yang di sini, manual satu-satu ya. Nah, contoh saya akan mengirim pesan ke mahasiswa kedua, seperti itu. Nah, ini kalau mengirim pesan semuanya, pilih centang semua ya. Kemudian di sini pilih send a message. Nah, ini bisa dilihatkan jumlah mahasiswa yang akan dikirim. Silahkan Anda aktif. Mengumpulkan tugas terkait notifikasinya ya, disesuaikan dengan notifikasinya. Nah, kemudian send to people. Nah, ini artinya pesan Bapak Ibu sudah dikirim melalui chat ke semua mahasiswa. Nah, untuk melihat chatnya, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah, ini nanti akan muncul misalkan ada notifikasi dari mahasiswa. Nah, ini nanti akan bertanggapan, akan muncul di sini, di sebelah kanan ini. Nah, chat ini tidak masuk dalam penilaian, tetapi Bapak Ibu silahkan gunakan untuk memudahkan komunikasi kepada mahasiswa, seperti itu. Jadi memang aktivitas yang di sini tidak akan masuk dalam penilaian secara otomatis, tapi silakan Bapak Ibu gunakan untuk berkomunikasi dengan mahasiswa, seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk tugas sudah ya, bagaimana menanggapi tugas dan memberi nilai tugas. Nah, kemudian yang biasanya di diskusi 8 mungkin Bapak Ibu bisa merangkum apa saja semua pembelajaran yang sudah dilakukan dalam kegiatan tutorial ini melalui diskusi yang ada di sini. Bapak Ibu bisa merangkum juga. Nah, kemudian selanjutnya setelah berakhir kegiatan tutorial online, Bapak Ibu biasanya diminta untuk membuat laporan. Nah, salah satunya melampirkan grade yang ada di sini, berapa grade-nya hasil penilaian Bapak Ibu. Nah, untuk mengambil grade-nya, Bapak Ibu pilih di sini ada course management. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih grade. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih export.
Nah, ini bentuknya bisa dalam OpenSheet, dokumen spreadsheet, plain text, atau Excel. Nah, Bapak Ibu silakan pilih, sesuaikan. Kalau yang menggunakan Linux bisa open dokumen ya. Jadi Bapak Ibu silakan sesuaikan. Nah, saya coba menggunakan Excel. Nah, selanjutnya kalau sudah dipilih Excel, Bapak Ibu silakan tinggal download. Nah, di sini ada nilai-nilai. Ini contohnya tadi hanya nilai yang saya coba share screen ya. Nah, ini tadi contohnya hanya menilai yang tugas dan diskusi. Nah, mungkin dari Bapak Ibu juga kontrol kontrolnya dari nilai ini. Jadi kelihatan Bapak Ibu bisa mengecek sebelum dibuat laporan apakah nilai itu sesuai atau belum. Bisa dicek dari sini. Jadi Bapak Ibu bisa cek ya. Oh, nilai misalkan Bapak Ibu bisa mengkalkulasi, oh ternyata nilai akhirnya nggak sesuai. Nah, silahkan laporkan ke kami apabila hitung-hitungannya sesuai seperti itu. Biasanya ada yang tutor yang detail seperti itu. Nah, ini contoh hasil grade